Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus sangat menginsafi bahwa rancangan Tuhan itu melampaui rancangan kita. Pikiran Tuhan melampaui pikiran kita. Oleh karena itu saudara, kita tidak dapat menilai apa yang Tuhan berkenan dengan pikiran kita. Namun kita harus mengerti apa yang Tuhan pikirkan untuk dapat kita lakukan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara merenungkan apa hakikat daripada ibadah kepada Tuhan itu? Ibadah kepada Tuhan itu disebut sebagai ibadah ketika ibadah itu diperkenan oleh Tuhan. Jikalau ibadah itu tidak diperkenan oleh Tuhan, meskipun manusia mengatakan bahwa ia sedang beribadah, maka sesungguhnya ia hanya melakukan aktivitas yang dianggap sebagai ibadah. Ibadah yang sesungguhnya dan diperkenan oleh Tuhan itu ialah dengan adanya kehadiran Tuhan di dalam ibadah itu. Itulah yang difirmankan oleh Tuhan Yesus akan kehadirannya bersama dengan gerejanya. Hanya ketika kita sudah diselamatkan, maka barulah ibadah kita itu dapat disebut ibadah. Bagaimana ibadah itu disebut ibadah jikalau kita yang beribadah itu adalah orang-orang yang binasa, yang tidak diperkenan oleh Tuhan masuk ke sorga. Tetapi bukan berarti jikalau kita menyebut diri kita beribadah, maka kita adalah orang yang diselamatkan. Tetapi orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia harus terdorong untuk beribadah kepada Tuhan karena dia sangat bersyukur atas keselamatan itu. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-5. Maka selesailah segala pekerjaan dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian juga para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo telah menyelesaikan bait suci. Dan sekarang ia harus memasukkan perlengkapan-perlengkapan kudus ke dalam bait suci. Tidak seperti ayahnya Daud ketika pertama kali hendak memindahkan tabut perjanjian yang berakibat fatal karena ia tidak melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan Raja Salomo saat ini melakukannya dengan teliti, sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, menghormati Tuhan itu adalah dengan mentaati firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayat 7-8. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusung di atasnya. Saudara, Raja Salomo telah belajar dari ayahnya Raja Daud yang gagal membawa tabut perjanjian pertama kali. Dan bahkan berakhir dengan sangat mengenaskan. Saudara, kali ini Raja Salomo betul-betul meneliti firman Allah dan melakukan seperti petunjuk firman Allah. Di mana dikatakan bahwa orang-orang Lewi yang mengangkat tabut itu, mereka mengangkut semuanya itu, kemah pertemuan, segala barang-barang kudus diangkut oleh imam-imam dan orang Lewi. Saudara, itulah petunjuk firman Tuhan. Saudara, petunjuk firman Tuhan ini mengindikasikan ketika dilakukan, Raja Salomo menghormati Tuhan yang berkata-kata. Saudara, jikalau Salomo tidak melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana dia menghormati Tuhan? Saudara, demikian juga hidup kita. Saudara, apa dasar sehingga saudara berkata saudara menghormati Tuhan? Saudara, bukankah ketika engkau dan saya mentaati Tuhan, saudara dan saya sedang menghormati Tuhan? Saudara, bukan itu saja, saudara. Saudara, ini adalah persiapan di dalam pelaksanaan ibadah di dalam bait suci. Tetapi saudara perhatikan, sejak awal Raja Salomo tidak sembarangan dalam persiapan. Bagaimana kita tahu? Saudara, Alkitab mencatat imam-imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempat Maha Kudus dan ditaruh di bawah sayap-sayap kerup. Saudara, bukan orang lain yang membawa tabut perjanjian. Imam-imam yang masuk ke tempat Maha Kudus. Saudara, di sini saudara-saudara, baik persiapan maupun pelaksanaan ibadah, saudara harus dilakukan dengan hormat kepada Tuhan. Di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tidak ada bagian yang boleh tidak taat kepada Tuhan. Saudara, di sini menggambarkan seluruh hidup kita, saudara. Saudara sebetulnya harus menghormati Tuhan. Dan bagaimana caranya? Tidak ada bagian kehidupan kita yang tidak di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mari saudara, sebagai orang percaya, kita yang mengatakan kita menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Marilah kita dengan real, yaitu dengan mentaati firman Tuhan. Disitulah kita menghormati Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan itu hadir dengan menyatakan kemuliaannya. Demikianlah Yesus Kristus, dia adalah Sang Immanuel. Dialah yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, dikatakan lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan seracap gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam meniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan.
Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka beribadah kepada Tuhan di dalam bait suci? Saudara, yang terjadi adalah Tuhan menampakkan kemuliaannya. Tuhan hadir bersama-sama dengan umat Tuhan. Saudara, apa artinya bait suci yang tanpa Tuhan? Apa artinya bait Allah yang tanpa Allah? Saudara, bukankah itu hanya bait yang tidak ada Allah? Saudara, ketika Salomo menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan umat Tuhan, dan Tuhan hadir dengan menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti Tuhan berkenan kepada ibadah daripada orang-orang Israel itu. Saudara, kemuliaan Tuhan itu pada puncaknya dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dalam Yesus Kristus menyatakan kemuliaan Allah. Dan dia menyatakan penyertaannya kepada orang-orang percaya. Dan dialah yang memberikan kepada kita Roh Kudus. Sehingga saudara, bait Allah, bait suci, sekarang itu ada pada diri setiap orang-orang percaya. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus, dan gerejanya adalah bait Roh Kudus. Saudara, di situ saudara-saudara memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang percaya. Bahwa Tuhan mau menyertainya dan menyatakan kemuliaannya. Sehingga ibadah orang percaya adalah ibadah yang sejati. Karena Allah mau menerima ibadah itu. Saudara, karena itu saudara, biarlah hal ini membuat kita bersyukur dan menghargai ibadah. Kita tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita, tapi kita bergabung bersama-sama. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada banyak manusia merasa diri beribadah. Tetapi saudara, apa arti ibadah? Tetapi ibadah itu tidak memperkenankan Tuhan. Apa arti ibadah? Jikalau kita beribadah, kita bukanlah orang yang diselamatkan. Tetapi tidak demikian dengan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita adalah orang diselamatkan di dalam Yesus. Sehingga kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa kami, menolong kami. Bersyukur kepada Tuhan, menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.